Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video panahan. Kali ini kita akan membahas mengenai sarana prasarana panahan. Dimulai dari jarak untuk setiap ronde. Itu ada jarak berapa saja, mari kita bahas. Jarak pertama untuk nomor nasional itu ada di jarak 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Untuk nomor recurve itu ada di jarak 30 meter, 50 meter, 70 meter, dan 90 meter. Untuk nomor compound itu ada di jarak 30 meter, 50 meter, 70 meter, dan 90 meter. Dalam panahan itu ada namanya satu rambahan. Satu rambahan itu sama dengan 6 anak panah. Dan setiap jarak terdiri dari 6 rambahan. Maka atlet harus melepaskan anak panah sebanyak 36 dalam satu jarak. Apabila nomor nasional, maka atlet melepaskan 108 anak panah. Apabila atlet mengikuti nomor recurve atau compound, maka atlet menembakkan 144 anak panah. Itu dalam satu kali pertandingan, maka memang untuk atlet panahan dibutuhkan daya tahan yang cukup kuat. Kita masuk ke sarana dan prasarananya, mulai dari target. Ini ada target fish. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, dalam setiap lingkaran mempunyai skornya masing-masing. Sampai dengan titik terdalam itu ada X atau 10. Apabila teman-teman mendapatkan nilai X atau 10, maka itu adalah poin untuk menentukan ketika menemukan atlet dengan jumlah skor sama. Untuk target kecil ada dari beberapa ring. Ada ring 6, ring 4, ring 8. Gambar di sini adalah salah satu contoh dari ring 6 di sebelah kiri dan ring 4 di sebelah kanan. Ini menentukan jumlah skor yang ada di setiap lingkarannya. Ya, kalau ini adalah untuk cakrakan. Untuk menyimpan bantalan bisa terbuat dari bahan besi ataupun kayu. Disesuaikan dengan bahan yang ada di tempat kalian masing-masing. Untuk cakrakan, ukuran tinggi kurang lebih 160 cm dengan tiang masing-masing 3 meter di setiap sisinya. Untuk bantalan atau busanya, ini ukurannya adalah 125 cm dikali 125 cm dengan ketebalan 19 sampai dengan 20 cm. Kenapa bantalan ini lumayan tebal? Karena agar anak panah tidak tembus melalui bantalan. Ketika tembus nanti akan merusak vanesnya atau bulu yang ada di samping setelah knock. Untuk menarik perhatian atlet ataupun untuk merelaksasi agar tidak jenuh, maka bantalan bisa dimodifikasi, bisa dengan dikasih target 1, diberi balon warna-warni, ataupun diberikan hadiah lainnya, bisa berupa makanan ataupun voucher lainnya, agar atlet bersemangat dalam latihan. Karena latihan panahan memiliki tingkat kejenuhan yang cukup tinggi. Ini adalah bentuk scoring ketika teman-teman ingin melakukan latihan panahan. Di sini ada tabel-tabel mulai dari angka 1 sampai dengan 4. Sebetulnya harusnya sampai 6, rambahan 6, tapi bisa dimodifikasi lagi. Nah, di setiap kolom, misalkan nomor 1 itu berarti anak panah teman-teman atau atlet itu masuk ke skor berapa. Penulisan skor diawali dengan skor tertinggi terlebih dahulu sampai dengan skor terendah, kemudian dijumlahkan di poin skor. Tujuan dari scoring adalah untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dari kondisi fisik atlet ketika latihan memanah. Scoring ini juga menentukan kemenangan suatu atlet dalam pertandingan. Ini merupakan salah satu busur nasional yang sudah dipasangkan stabilizer.
visir, kemudian string tentunya, ada juga tempat untuk menyimpan anak panah. Ini adalah salah satu bentuk busur lengkap yang bisa digunakan ketika teman-teman ingin mengikuti kejuaraan panahan. Nah, ini tempat latihan yang bisa digunakan untuk melatih panahan. Bisa dibentuk lapang popping block, bisa lapang peluran, atau idealnya memang standarnya itu di lapang yang berumput. Kenapa idealnya berumput? Karena pertama untuk agar anak panah tidak cepat rusak kalau di rumput. Kalau di popping block ataupun lantai peluran, maka anak panah akan mudah rusak ataupun tergores. Yang perlu diperhatikan karena panahan ini merupakan salah satu benda tajam, maka teman-teman harus melakukannya di tempat yang memang tidak terdapat banyak kegiatan dari fisik manusia lain. Karena resikonya bisa jadi orang lain tertembak dari anak panah kita, maka akan menyebabkan cedera bagi orang lain. Maka panahan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, perlu diperhatikan mengenai keselamatan dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk anak-anak perlu didampingi oleh orang yang lebih dewasa atau orang tuanya, agar lebih aman. Berikut ini merupakan salah satu contoh video panahan menggunakan busur nasional lengkap dengan visir, stabilizer. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.